Yen. Ibu-ibu semua tenang. Aduh, tolong bicara baik-baik, jangan pakai emosi. Ribut. Udah stop. Ibu, ini Yeyen membela kaum Yeyen. Yeyen lagi erosi, Bu. Biar dulu tuntas dulu nih. Gimana nggak emosi? Gara-gara warung ini suami kita jadi jarang di rumah. Iya betul tuh Bu. Ini ada apa sih rame-rame begini jadi pelanggan saya kabur kan? Aduh, lu ya, belaga-belaga lu pasang muka, sosok lugu lu, sosok polos lu. Warung lu ini ya udah bikin resah warkamsi. Nih, bini-bini nih. Lakinya pada kagak pulang gara-gara warung lu. Walah, bilang aja bapak-bapak supaya betah makan rujak cingur di sini ya toh. Ya ampun, ibu-ibu tega banget fitnah saya. Saya itu baru kehilangan kakak saya loh. Fani nih loh. Fani baru kehilangan orang tuanya. Masa kalian tega sih? Kalau perkara bapak-bapak suka nongkrong di sini lama, saya nggak tahu. Waduh, lu nggak usah belaga-belaga sok polos sih. Lu lihat nih, lu sengaja kan dandanin si Pani kayak modelan begini nih. Olo, jadi makin kelihatan atunya. Kamu teh pengen ngejerat itu bapak-bapak wakamsi gitu, pengen godain mereka? Namanya kalau misalnya jagain warung nggak boleh dandan, ibu-ibu juga dandan dong, biar bapak-bapak pada betah. Waduh, sekate-kate aja tuh bibir ya. Mending lu tutup aja nih warungnya sebelum tambah banyak nih lelaki warkamsi yang datang kemari kagak mau pulang lagi. Nggak mau, ngapain saya tutup warung saya? Itu namanya kalian mau mati rezeki saya. Kita ini bukan mau matiin rezeki lu pindah ke sono atau enggak lu dagang begonoan secara online, lu tahu gak? Lu paham kagak sih yang pakai aplikasi begono? Nah, lu pindah aja sono dah. Cukup, udah ya ibu-ibu. Cukup lebih baik sekarang kita semua bubar. Karena kalau misalkan kita ngomong pakai emosi, itu yang timbul kekerasan. Lebih baik sekarang kita pulang ke rumah masing-masing. Aduh kagak mau, ay. Gua nih bela perempuan-perempuan yang lakinya ngetem di mari nih ya. Gua kagak mau. Ini kudu ditutup atau enggak kita berantakin aja nyok. Tahan. Ibu-ibu cukup ya. Mbak Lastri, Fani. Lebih baik sekarang kamu tutup warung aja daripada nanti ngerugin kalian. Tante, yang dibilang sama Aini itu benar. Mending untuk sementara waktu kita tutup dulu ya warungnya. Udah jamen-jamennya tutup gak? Iya, udah pada salah, kita beresin warungnya. Main acak-acak ya lo tadi tutup mah. Udah. Bubar ya semuanya ibu-ibu. Awas lo gak tutup. Awas kalau dia Bu Yayen. Kalau kamu rasa ada hal buruk yang sedang terjadi, ikuti kata hatimu. Jangan sampai kamu terjebak dan kamu terpaksa untuk ngelakuin apapun itu. Aduh, jadi sales berapa sih gajinya? Gak akan cukup bayar utang ibu kamu. Tante, aku kan cuma mau usaha. Siapa tahu kalau nanti kerjaan aku bagus, aku bisa dapat uang lebih banyak, jadi aku bisa bantu untuk lunasin utangnya ibu. Aduh, mimpi kamu jangan ketinggian, Fani. Gak akan cukup untuk bayar utang. Udah gini, kamu kerja sama tante sampai utang ibu kamu lunas semuanya, baru kamu boleh cari kerja. Aku harus gimana ya? Aku cerita ke Aini aja. Mungkin dia bisa bantu aku. Mau kemana lagi tuh anak? Iya Aini. Jadi selama ini Tante Lastri tuh selalu minta ke Dani buat kasih stok bahan makanan yang murah. Aku tuh bener-bener takut dan kasihan sama Dani. Yang ada dia bisa rugi kalau kayak gini terus. Dan Tante Lastri juga terus-terusan maksa aku buat bantuin dia kerja supaya ya aku bisa bantu untuk lunasin hutang ibu aku yang udah sampai ratusan juta. Aku tahu ini pasti berat banget buat kamu. Dani juga udah sempat cerita masalah dia sama aku. Kasihan juga sih Dani lagi kesusahan sekarang.
Bukan itu aja, Ay. Fani? Fani? Tante cariin kemana-mana ternyata kamu di sini. Tante. Mbak, aku lagi curhat sama Fani, maaf ya. Oh gitu. Ya udah kalau gitu sekarang kita pulang ya Fani. Fani mau aku ajak makan malam dulu. Nggak apa-apa kan? Mbak juga boleh kok ikut makan malam bareng sama kita. Iya kan, Fan? Lastri, Ibu? Fani, ya saya. Ibu udah bikin makan malam ya buat kita? Iya, yuk bareng-bareng makan sama kita, Lastri, Fani, sama saya sama Aini. Tapi aku udah masakin masakan kesukaannya si Fani, Bu. Nggak apa-apa ya, kita berdua makan di rumah kita aja. Makasih banyak loh tawarannya. Oke sayang, kita jalan. Iya, ya udah. Aku duluan ya, Aini. Bu Nurul. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Bu, kasihan banget deh Fani. Hidupnya berat banget. Dia harus bayar hutang, bayar biaya pengobatan ibunya yang sebelum meninggal karena dibiayain sama Mbak Lastri. Memangnya Lastri bilang sama kamu kalau dia membiayai pengobatan ibunya Fani? Maaf ya Aini, ibu bukannya suuzon, tapi selama ibu Fani sakit, ibu dengan Pak RT yang mondar-mandir ke rumah sakit untuk ngurusi biaya pengobatan pakai BPJS. Dan ibu belum pernah kok melihat Lastri ke rumah sakit. Jadi Mbak Lastri bohong ke Fani. Kalau gitu besok aku coba cari info ke rumah sakit. Cuma malam ini aku harus selidikin soal vision yang aku dapat. Tante. Bener-bener kamu ya. Dasar bener-bener ponakan gak tahu diuntung. Tante, aku udah capek selama ini Tante suruh-suruh ngelakuin hal yang aneh. Tante juga udah bikin warga marah. Bodoh amat sama warga. Emang siapa mereka mau ngatur-ngatur Tante? Hah? Kalau bukan karena mereka keroyokan, Tante nggak akan tutup itu warung. Dan kamu dengar baik-baik ya. Kita dagang lagi dan kamu harus layan pembeli dengan baik. Atau nggak kamu tahu akibatnya. Bujuk Neng, ngadi-ngadi nih bocah ya. Udah diperingatin masih berani buka dia, kagak ada takut-takutnya ya. Gak kapok toh ya, tadi kita serbu toh. Kudu nama tadi teh kita teh langsung berantakin aja warungnya tadi acak-acak. Tuh kudu dikasih aba-aba gitu. Emang kudu begitu. Bebo. Ngapa lo megangin perut aja? Ini namanya lagi kenyang, Bu. Ini pada ngapain sih, ngeliatin apaan? Tuh, tadi siang udah kita grebek, kita suruh tutup. Ngapa jadi sekarang dibuka lagi ya? Wah, kayaknya malam-malam gini enak nih makan rujak cingur. Makan dulu ya. Ayo, lu tadi bilang kenyang sambil ngusap-usap perut. Sekarang lu ngeliat beginian, lu mau beli lagi. Kagak bisa lu. Kenapa emang? Kita Saya udah makan. Kenapa nggak boleh? mau jadi kobraan pesugihan? Baik siap. Sini. Tante, aku nggak mau. Tante, aku udah mandi. Ini tuh jadwalnya kamu mandi kembang. Tante, enggak, aku nggak mau. Aku udah nggak mau mandi-mandi kayak gini lagi. Kamu tuh bener-bener ngeyel banget ya. Duduk. Tante, Duduk. Tante, aku udah mandi tadi. Duduk. Enggak. Duduk. Udah, diam. Tante, ini udah Diam. malam. Aku udah mandi, Tante. Diam. Aku harus ketemu sama Fani. Tapi kalau misalkan aku ketuk pintu yang ada Mbak Lastri yang keluar. Aku harus ke sana. Tante dingin, Tante.
Siapa itu? Nggak ada orang. Van? Ini Mbak Lastri mana? Oh, Tante masih di rumah, kenapa? Van, sebenarnya aku ngeliat apa yang kamu lakuin semalam sama Mbak Lastri. Kamu ngintip? Ya Allah, ini aku lega banget akhirnya ada orang yang tahu soal ini. Jadi, emang selama ini aku tuh selalu dipaksa mandi kembang tengah malam. Astagfirullahaladzim. Mbak Lastri bener-bener keterlaluan. Pokoknya, kamu jangan mau ngelakuin itu lagi ya. Malah aku curiga ada sesuatu yang aneh. Aku nggak mungkin nolak. Ini kamu tahu kan, ibu aku tuh punya hutang sama Tante Lastri. Fani, enggak. Itu semua bohong, Van. Ibu kamu nggak pernah punya hutang ternyata. Dan biaya pengobatan ibu kamu itu udah ditanggung sama program kesehatan pemerintah. Ya Allah, Tante. Dia udah benar-benar tegas sih sama aku. Aku bakal ngomong sama dia sekarang. Van, jangan sekarang. Soalnya aku masih butuh bukti supaya dia tuh nggak bisa ngelak. Kita harus nyari bukti dulu, makanya aku mau ke rumah sakit nanti. Ya? Pokoknya kamu tenang aja. Aku pasti bakal bantu kamu. Bantuin apa nih? Ini Mbak, soalnya kan bos aku lagi butuh rujak cingur cepat. Makanya aku bantuin Fanny aja, ya kan Van? Iya benar kok Tante. Oh gitu. Ya udah nunggu apa lagi? Ya ini aku mau buatin rujaknya. Bentar ya ini. Cepat. Mandi, Tante bilang mandi. Aduh, Tante aku nggak mau mandi tengah malam kayak gini lagi. Aku tuh lagi flu sekarang. Kalau misalnya aku paksa mandi, besok aku jaga warungnya nggak fokus gimana? Justru karena kamu lagi flu, kamu mandi, buang kuman-kuman di tubuh kamu biar bersih. Tapi Tante. Yes. Jangan ngelawan. Atau kamu mau Tante mandiin kayak tadi malam? Tante guyur? Enggak usah Tante, aku mandi sekarang. Udah cepetan, Tante tunggu di luar. Bener ya, awas bohong. Iya Tante. Apa jangan-jangan selama ini aku sakit tuh gara-gara aku mandi kembang tiap malam ya? Pokoknya kamu jangan mau ngelakuin itu lagi ya. Malah aku curiga ada sesuatu yang aneh. Buruan mandinya, Fanny. Iya Tante, ini mau mandi kok. Kak, mulai sekarang aku nggak boleh mandi kembang lagi. Dengan aku pura-pura aja.